Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya di sini akan mempresentasikan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik terhadap sesama manusia. A. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Luqman dan hadis tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman terdiri atas 34 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, dan diturunkan sesudah Quran surat Asy-Syaffat. Dinamai Luqman karena pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi oleh Allah nikmat dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dia bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan itu. Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman dimulai dengan menekankan perlunya menghindari syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Isi kandungan surat Luqman. 1. Kandungan Quran surat Luqman ayat 13. Nama surat ini diambil dari nama seseorang yang disebut pada ayat ke-12 surat ini, yaitu Luqman. Pada ayat ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Rasulullah Muhammad agar disampaikan kepada umatnya tentang Luqman saat ia memberi nasihat kepada anaknya. Luqman menasihati anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sekuat apapun. Ayat ini memerintahkan untuk menanamkan keimanan kepada anak sejak dini. 2. Kandungan Quran surat Luqman ayat 14. Ayat ini memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena seorang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ibu menyusui bayinya. Sempurnanya menyusui selama 2 tahun, minimal 6 bulan. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dengan amalnya masing-masing. B. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam berbentuk moral maupun material. Moral di sini adalah dukungan yang berupa memberikan sokongan batin. Sedangkan material di sini adalah dukungan yang memberikan berupa fisik benda. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari dari persoalan yang paling sepele. Bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. C. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dan dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. D. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Baqarah tentang berbuat baik kepada sesama. Ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il. Hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya, menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Isi kandungan surat Luqman. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya mempersekutukannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berbuat baik dalam bentuk perbuatan, selanjutnya Allah memerintahkan manusia bertutur kata yang baik kepada manusia dan kepada kedua orang tua. Ayat ini juga berisi perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di akhir ayat ini, Allah menjelaskan sikap dan perilaku Bani Israel yang berpaling dari janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai Quran surat Al-Baqarah. 1. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdo atau murni ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairo mahdo atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, bergadang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. 2. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh alam raya ciptaannya. A. Ihsan kepada kedua orang tua. B. Ihsan kepada kerabat karib. C. Ihsan kepada anak yatim. D. Ihsan kepada fakir miskin. E. Ihsan kepada tetangga. F. Ihsan kepada tamu. G. Ihsan kepada karyawan atau pekerja. H. Ihsan kepada sesama manusia. I. Ihsan kepada binatang. J. Ihsan kepada alam sekitar. F. Hikmah dan manfaat ihsan. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.